dodol sate, dodol segala macam, kabeh kan kanca-kanca makiyah. Dan mereka tahu bagaimana hidup saya tidak pernah berubah. Gitu ya. Kanca-kanca di terminal itu dari isih remaja nganti mbah-mbah. Kuwi kancaku ket zaman biyen. Dulu pernah jadi pejabat tinggi, sempat di air, terus bangkrut, saiki dadi tukang surung barang. Itu semua teman-teman, dan mereka tahu saya tidak pernah berubah. Di Juanda, Surabaya, atau di Adi Cipto, itu mereka tahu persis saat ini, aku iki kelambi seumur hidup wis duwe. Regane 37.000 siji, aku tuku 10. Tak tuku pisan kuwi ireng putih, ireng kuwi wae. Nah, tapi kan tidak bisa begitu juga, Jaf. Istri tidak bisa begitu. Istri harus kita manjakan dikit-dikit. Anak harus kita tingkatkan dikit-dikit. Cuman di luar jam istri anak, aku bali nang habitatku. Dadi engko nek wis bojo turu, anak turu, aku nang pawon ngulek sambel dhewe, ndadar-ndadar dhewe ngono kuwi. Supaya ekonomi Islam, ya ta? Ya, ya konstan. Tadi saya ke plecing, ke sambal plecing sama anak saya, istri saya. Mereka kan ono sing bebek, ono sing pesen ikan tuna, ono segala macam. Aku tahu tempe. Tahu tempe. Karena tahu tempe itu sudah merupakan hakikat hidupku sejak kecil. Sehingga tidak bisa dilampaui oleh ikan seenak apapun yang lain. Kan begitu. Jadi maksud saya, teman-teman sekalian, ekonomi modern ini, kapitalisme ini sangat tidak efektif secara kapitalistik. Sangat tidak efektif. Jadi gini, saya kan pernah bilang, tukang becak itu, le mikir duit sedino pirang jam. Anda sudah hafal toh? Orang ono 10 menit, job transaksi ini 1 menit, 2 menit pol. Mikir duit ya pas transaksi, begitu mulai genjot, wes orang mikir duit. Dia sudah produktif di bidang-bidang yang bermacam-macam yang lain. Berdoa, bersyukur, ya toh, berbuat baik sama penumpang. Dia sudah pekerjaan akhlak, pekerjaan budaya. Lenyang-nyangan meng pas kuwi tok. Sekarang saya tanya, guru-guru itu sehari selama mulang itu le mikir duit berapa lama? Tenan pas gajian tok. Nek perasaku saiki iki do mikir duit terus. Banyak teman-teman yang mikir duit terus. Itu tidak efisien dan tidak produktif dan tidak menjadi punya duit Anda. Karena uang itu tidak linier. Rizki itu tidak linier. Rizki itu berlipat-lipat. Min haitsu la yahtasib. Saya pernah kasih rumus. Ada 3 macam rizki, iling-ilingen ya. 1 rizki transaksi, 2 rizki yang datang dari orang butuh, rezeki duit saka wong butuh, nomor 3 duit saka wong bersyukur. Kowe milih ndi? Nek rezeki transaksi, semua orang yang bertransaksi ingin membayar sesedikit-dikitnya dan ingin menerima sebanyak-banyaknya. Disitulah titik terendah dari kemanusiaan, transaksi itu. Kalau orang butuh, wong mergo butuh tenan wis piye meneh wis iki tak dol iki lemah 20 juta nun, ra ndek duit aku. Nah, saya punya duit. Tapi kalau saya beli 25 juta, wong saya tahu akan laku 80 juta. Nah, itu ceritanya. Wah, aku kan sebagai wong sing ngerti sadurunge winara ya to. Ngono. Ngono ben. Nah, wis kedaden gampang diatur tiap kali ya to. Nek pas wingine ya ora duwe duit tenan ya ta. Nek sing wis kaya Yai Hamid di almarhum ya, Wailullah Pak Muzamil, Yai Hamid ya, guru antum juga di Bangil. Pasuruan ada orang datang bangkrut tinggal motor. Pak Yai aku wis gak iso nyambut gawe gagal terus niki motor sampean tuku cek kula tetep urip. Katakanlah motornya 500.000 pamane ya regane. Pak Yai Hamid niki 20.000. Kurang ajar to kuwi. Wah, laling sing ngekeki wali ya. Kiai ya wis akhire bingung nek meng 20.000 piye karepe. Motore ditinggal meng 20.000 akhire mlaku karo bingung kae pucet nang terminal munggang bis begitu ditagih kondektur arep bayar. Endi duite mau? Ternyata kecopetan sing 20.000 kuwi ya. Bingung mudhun bis meneh akhire arep mlayu nang ndi meneh bali nang ngene Yai Hamid.
Begitu sampai ya Hamid langsung kene. Dikasih lagi duit 475.000 rupiah. Loh, kok kathah niki? Loh. Lah aku lak ngerti regane 500. Lah nek kemang tak kekno kabeh lak dicopet kabeh. Hah? Gitu loh. Jadi kejadiannya seperti itu. Iki aku menahan diri, iki aku duwe 20 juta. Iki nek tak tuku, dhek rugi berapa? 55 juta. Kan aku meneng wae. Nek tak kandhake Muhammadiyah sing ora percaya. Ya guyon jenenge wong wis kedaden guyon ra ya, tapi saya kembalikan ke prinsip ekonomi Islam itu prinsip yang sebenarnya paling laba, dan labanya Islam, labanya double, tidak hanya laba dunia tapi juga laba akhirat. Sebab kalau Anda laba akhirat itu tidak berarti rugi dunia, bodoh itu. Cara berpikirnya tidak gitu. Laba akhirat itu pasti menyertakan laba dunia. Kalau engkau mencari surga, kan kamu berpikir material, mencari surga. Maka kamu dapat surga. Mungkin, belum pasti loh ya. Yang pasti adalah karena kamu mengejar surga, kamu menjadi tidak pasti dapat Allah. Anda tidak rodiyah sama Allah, kalau Anda rodiyahnya sama surga. Anda tidak rodiyatan, maka Anda tidak mendapatkan posisi mardiyah. Kalau Anda ridhonya kepada Allah, Anda pasti dapat mardiyah dari Allah. Dan masa Gusti Allah tidak naruh Anda di surga. Jadi kapitalisme abad 21 akan bangkrut mau tidak mau. Cuman sayangnya seperti yang dibilang Sabrang tadi, kalau Nabi Muhammad kan iki pasar Yahudi di seberang jalan gawe pasar Islam. Dengan sistem Islam, dengan moral Islam, dengan pola berhubungan Islam, kan begitu. Kan begitu. Akhirnya dalam waktu 2 tahun ternyata ini lebih hidup, lebih muter duitnya. Akhirnya banyak orang pindah habitat pasar ke pasar yang Islam. Sampai akhirnya bangkrut sehingga pasar Yahudi ini akhirnya dijual kepada pemilik pasar Islam. Semua akhirnya menjadi pasar Islam. Kalau bank syariah, bank muamalat itu kios Islam di pasar Yahudi. Bener nggak? Mestinya dia bikin, jangan bank namanya. Ojo bank, wong bank itu dipelajari asal usulnya. Bank itu apa? Sabrang biar cerita. Gitu loh, gitu ya. Bukan bank. Loh, orang Islam ini enggak ikut pasar Yahudi misalnya pameran busana muslim. Ngerti tak? Busana muslimnya Islam tapi pamerannya fenomenanya ini fenomena pasar kapitalisme yang namanya pameran apa jenenge peragaan. Jadi kita ini orang Islam ikut bikin kios di pasar Yahudi. Ya politiknya, ya ekonominya, ya kebudayaannya itu masalahnya. Kecuali ma'iyah. Kan begitu. Melu pasar apa? Kene iki. Pol ADTV kuwi. Ya toh? Semua teman-teman tukang parkir, pegawai hotel Tancak mbok di TV nasional. Pak ora kene iki di seberang jalan. Nah, ngono to. Kita di seberang jalan. Nek Gusti Allah ngidinke ya engko lak kodo rene. Nek ora rene ya ora padhaan. Kan gitu. Kita bikin pasar sendiri. Dan di sini tanya sama ADTV kan ada tulisan, terima kasih kepada Cak Nun dan Kiai Kanjeng dan Mocopat Syafaat yang telah mensedekahkan. Betul enggak? Betul enggak? Artinya tidak ada transaksi dengan ADTV. Rugi kalau kita transaksi. Menyentuk duit piro, neng martabatnya hancur lebur. Kalau kita menjaga martabat kemanusiaan liutami makarimal akhlak, akan banyak orang yang bersyukur dan mohon boleh membantu. Loh, angel tau gue. Bener enggak? Nah, rizki pertama tadi rizki transaksi gue sidik. Nomor loro rizki butuh ora apik Ridwan. Wah kayak kepeksa kayak ya serapa kita tukune. Sering wong sedodol wis pokoke piro aku butuh duit ngono kae lho. Sah secara transaksi hukum ekonomi, tapi tidak penak secara akhlak.
Yang nomor 3 adalah rezeki dari orang bersyukur. Anda kesini bersyukur, saya bersyukur. Ya toh, semua ini terjadi. Bayangin kalau IO ini berapa nih biayanya? Dan ini setiap bulan di mana-mana begini ini. Gitu loh. Kalau rezeki orang bersyukur, mana ada orang bersyukur eman-eman? Betul enggak? Gitu loh. Saya kalau bisa makan dari uang bersyukur, di mana orangnya ngejar-ngejar, wis to cak trimonta, wis to ngono kuwi. Oh, Pak Nevi itu kalau kamu diwawancarai wartawan itu, padahal dia pun musik Indonesia bertaraf internasional, itu Nevi Budianto. Ning melbu tribun KRW ra tahu. Dan memang dia menolak. Dan saya khawatirkan gue dilebokke swarga njur mangke mau tumbuh. Dia Pak Jamnan ya. Jadi teman-teman Ma'iyah sebenarnya sudah pelan-pelan menerapkan, mempercayai dan memahami itu semua. Itu satu. Nah sekarang terakhir saya mau nyambung lagi dari ekonomi itu. Saya kan pernah cerita sama Anda. Saya sama Mbak Fia itu kan ke Hongkong kan rutin. Tapi kan persyaratannya satu, tidak boleh ngundang saya sebagai ustadz. Saya datang sama Mbak Fia sebagai bapakmu dan ibumu. Kalau itu transaksi moralnya saya datang. Satu. Berarti bapak ibu loh sing teko lho dudu ustaz ya kan nyuluk ustaz tak tuh nyuraimu. Ngono aku. Nomor loro, ndak usah mikirin tiket. Nek Allah ngekei aku berangkat, nek Allah ora ngekei ora berangkat. Bingung to kono nih. Ora usah jemput ning airport. Berarti kowe nuduh aku ora ngerti bis nomor piro, ngono aku. Oh, tenanan saya sampai Mbak itu sampai apal semua, udah apal wis. Nomor 3 rasanya dia nih hotel. Kowe nuduh aku kere apa piye? Njur njaluk hotel-hotel ben tau ngrasake kasur. Aku wis sugih piye. Ora butuh hotel. Lah di mana sak tidurne? Lah kamu punya pos ndak? Sekretariat punya cak tapi sak 4 kali wis ning kono kuwi wis. Dadi wong pira wong songo Imam Zainul Zaki ya to aku Mbak Fia keruntelan wong songo ning kono kuwi wis tumpuk-tumpuk ora masalah. Itu lebih apa ya? Lebih membahagiakan dan itu membuat mereka ya Allah kok ono wong kaya ngene. Gitu kan. Kok ya ono kaya wong gelem Cak Nun kok gelem gitu kan. Dadi bocah-bocah akhirnya poso, Mas. Poso iki apa aja nganti ketok nek sandalmu elek. Tutup. Soalnya begitu ya apa nul handphonemu. Aja nganti konangan nul begitu konangan handphonemu elek tukokke handphone. Ngono bersyukur kok dia. Dadi Zainul itu tanpa honor itu dibeliin sama TKW itu sembarang. Konangan klambi nelek tuh kono klambi. Konangan handphone rusak tuh kono handphone. Terus dhek mulai ngene, "Yo no bocah. Wong niki mboten ngangge transaksi kok kula niku angsal ten Hongkong niku dhuwit langkung kathah timbangane sing diperjuangno Ustaz Solmed nika." Ngono kuwi to. Lha Zainul lebih banyak dapatnya. Kenapa? Karena transaksinya itu tadi 1 7 100 fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu 7 ke 100 itu kan interval rasa syukur. Itu bagian budayawan, nek bagian nuklire deret-deret kuwi mau. Tapi kan untuk ini interval apa ini interval rasa syukur. Hanya orang yang bersyukur yang bisa meloncat dari 7 ke 100. Itu. Kalau Anda percaya itu luwih gampang uripmu. Bingung kowe engko malah bendina kok Tuhan mbok jangan banyak-banyak ngasih rezekinya. Wah. Kula niki ajeng njaluk, ora njaluk wis dikeki niku pripun jenengan wae. Ora penak. Ono. Aku sampai sungkan loh, mosok aku dikeki terus sampean kula mboten anak kali arek-arek niku lho kan gitu kan. Nganti ngono Mas. Ini beneran, Anda tidak menikmati Islam sih, tidak menikmati Quran sih. Gitu loh. Kalau Anda mau menikmati itu ajaib menurut akal linear kapitalisme, tapi tidak ajaib sama sekali menurut Islam. Anda ngerti karakter Allah, bukan karakter Allah beneran. Apa? Tajalinya Allah, pokoknya bayangan Allah itu terasa gitu loh. Oh ngene kelakuannya. Gusti Allah iki seneng nggodha jumpritan, kon wis kene ngguwoleki.
Karena jumritan kan ndelik to, do ndelik kene sing dadi dia mau wong kene gak ono, kono gak ono. Wah, akhirnya begitu putus asa, begitu kena wis ra goleki ra padhen, begitu ra goleki metu wonge kan gitu kan. Jadi begitu Anda sudah ikhlas tidak mendapat rezeki dari Allah, ikhlas terhadap ketentuan Allah, itulah momentum di mana Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Ikut temenan, Re. Oke ya, jadi sekarang saya gabungkan gini, Brang. Ini kan teman-teman tadi cerita bagaimana ngapusi wong tuane nggo bayar semesteran. Ya. Gini, saya tanya, ini supaya Pak Jafnan juga merespon. Pak Jafnan kan MIPA ya berarti Wimpian? MIPA ya. Anda kan di UGM, di UMY, ya, unggul dan Islami, ya toh? Dan lain sebagainya ya. Unggul tok wis sampo tambah Islami pisan. Ya wis PNDW kan. Oke. Sekarang saya tanya, ini kunci hidup Anda, kunci hidup Anda. Kalau Anda kan tergantung caramu mikir. Caramu mikir piye? Kowe ngelatih MU kuwi tergantung caramu mikir. Begitu penggantinya Sir ini, dia pakai cara berpikir yang lain. Hancur. Dia seharusnya transformatif, pelan-pelan. Jadi abang ora langsung putih, abang rodo puyeh nganti putih, abangnya tetap digowo sidik-sidik, kan begitu mestinya transformasinya. Nah sekarang saya tanya sama Anda, apa sebabnya Anda kuliah? Tempat kuliah Anda namanya universitas, betul enggak? Universitas itu kan something universal ya. Jamiah. Itu dibayangkan yang bikin universitas dulu itu membayangkan bahwa this is life. Inilah kehidupan. The whole life. Universitas yang bersifat universal dan setiap titiknya bersifat merupakan universalitas dari nilai-nilai. Sekarang saya tanya sama Anda, sekarang pakai materi dulu. Menurut Anda, hidup ini, universitas dan hidup ini, itu rumah dengan 9 kamar, di UGM fakultasnya berapa? 18, oke. Hidup adalah, UGM adalah, universitas adalah rumah dengan 19 kamar. Ya, pilihan satu. Ataukah sebuah ruang yang luas dengan 18 pintu? Yang mana? Ini sangat beda nanti. Sangat beda. Hasil peradabannya pun sangat beda. Ruangan besar dengan 18 pintu. Anda langsung paham. Yang terjadi selama ini 19 pintu atau 19 kamar? 19 kamar, hancur kita di situ. Enggak, hidup itu tidak di kamar. Begitu Anda masuk kamar, Anda jadi sarjana fakultas, sarjana fakultatif. Padahal hidup ini adalah sebuah ruangan besar yang Anda bisa memasukinya melalui pintu biologi, pintu ekonomi, pintu sastra Arab, pintu kedokteran hewan. Tapi memasuki ruang yang sama. Makanya tidak heran, seorang mujtahidul Quran berasal dari MIPA. Itu yang akan kita gali dari Pak Jafnan. Nah, Anda kesini karena Anda tidak percaya pada kamar-kamar itu. Anda terobos. Loh, ini bukan kamar-kamar. Ini sebuah ruangan yang luas. Hidup ini cuman kita masuknya beda-beda lewat pintu. Lah sekarang saya tanya, sarjana-sarjana itu menempati kamar-kamar atau bagaimana? Kenyataannya hidup ini berkamar-kamar atau ruangan yang luas? Nah, jadi ternyata kuliah adalah memilih pintu di antara 18, terus kos di situ di depan pintu. Ora tahu mlebu ruangane, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Jadi kowe meng ana sing dodo, ana sing pangku-pangkuan, ana sing SMS-an ning ngarepe lawang kuwi. Jadi fakultas peternakan gawe kos ning kono kuwi. Ora tau mlebu. KKN nek sini KKN ngene iki.
ndelok selet terus metu meneh gitu kan. Dadi raine apa ndase mlebu lawang sithik. Oh. Oh, kerja nyata. Oke. Terus metu meneh. Ngerti ya teman-teman sekalian? Jadi saya yakin Anda akan menjadi pendekar universal, pendekar universitas, pendekar kehidupan yang sangat luas, dan ini adalah universitas yang sesungguhnya, yang jangan sampai disebut universitas, karena dia sejati. Karena kita tukang sulap, jangan sampai disebut aslinya. Kita harus difitnah oleh orang banyak. Harus disalahpahami. Gitu. Lu kok guyu loh Muzami, itu tenanan. Istilahnya Sabrang tukang sulap gitu loh. Jadi memang harus kita itu tidak dihormati Indonesia, tidak dianggap ada, ya toh. Tidak ada masalah, karena memang mereka tidak akan pernah bisa mengerti kita. Tapi Anda kan sudah memasuki ruang, dan mereka belum memasuki. Mereka cuman desek-desekan ngarepe lawang kuwi mau. Anda sudah memasukinya, dan Indonesia yang akan datang adalah Indonesia dengan kesadaran ruang yang luas dengan berbagai macam pintu tadi. Itu ya Pak Jafnan, monggo dipun respon fakultas dan universitas ini loh kira-kira. Brang, kira-kira piye nek kowe nyambungi Brang? Aku dhisik berarti. Yo sih bener sih, memang. Ya, itu yang kita bicarakan buat beberapa waktu terakhir ini. Terus kalau saya melihat apakah itu unik, apakah itu sebuah pemahaman baru ya? Apakah itu sebuah konsep baru ya? Apa yang dulu-dulu nggak paham seperti itu? Apa orang barat juga nggak tahu seperti itu? Tapi ada satu film yang mematahkan teori bahwa orang barat nggak tahu. Mereka sebenarnya tahu. Mereka sebenarnya tahu bahwa ini satu ruangan yang besar, hanya pintunya yang berbeda. Cuman memang gelombang, Mas ya ngomong. Cuman memang impresi yang sampai ke kita adalah satu rumah 18 kamar. Saya nonton kuwi lho, nonton Kung Fu Panda. Ngerti tau Kung Fu Panda? Ini ono apa jenenge? Kiai wali sing jenenge kura-kura iki. Okwe ya jenenge ya. Okwe, kena salah. Iki sing sesuk bakal dadi satria piningit. Ya kan si apa jenenge? Si Po iki, si Panda iki. Gurune ngelu iki capek kok iki. Silat piye wetenge gedene sakene kon nganu ra iso iki ra iso ngelu. Dia ngeluh setengah mati. Tapi ini makanya betapa pentingnya guru itu di sini. Tapi si guru ini mengamati bahwa ternyata si Po ini kalau naik urusan panganan tadi lincah. Iya toh? Di di dapur tiba-tiba wis nang dhuwur, iso sikile split dan seterusnya lah tadi ampuh banget. Kemudian gurunya ini melatih si Po dengan pintu yang bernama makanan. Jadi untuk memahami sebuah ilmu, dia mengecilkan ke silat ini. Skalanya. Jadi untuk memahami sebuah ilmu silat, ora kudu latihan ngono kae, ora kudu ngene, ora kudu carane nandur tangan ning ning pasir, ora kudu gini, ora kudu gini. Dia memakai sebuah metode yang anaknya memang tuning di situ. Ini sebuah pintu, hakikatnya adalah silat, pintunya bisa apa wae. Memang sipo pintunya adalah bakpao, bakso, bakpao dan semua makanan. Ketika dilatih lewat itu dan ternyata ceritanya kan, wow, dia bener-bener iso ngalahke sapa si singo sapa kuwi. Menggolo singo dimejo. Gila anak musuhnya itu. Nah, sebuah skema itu dilihat, mereka paham bahwa pintu ilmu itu adalah pintu untuk masuk ke sebuah ruangan yang bernama hidup untuk memahami universalitas, untuk memahami Tuhan, untuk memahami semuanya. Jadi ilmu kalau mau masuk biologi, cukup dalam di biologi akan masuk ke kesadaran Tuhan dan ke kesadaran yang sejati. Mau lewat fisika, mau lewat matematika, mau lewat kimia, itu lewat mana saja, pintunya mana saja, asal mau masuk pintu itu akan berakhir pada ruangan yang sama. Nah, tinggal
Sekarang keberanian kita ini. Keberanian kita. Ini cuma salah satu contoh. Dalam kehidupan kita yang dimana kita ini salah konsep. Banyak konsep banyak hal-hal yang lain. Saya mungkin mencontohkan dengan skemanya, mencontohkan dengan ini, gajah. Seekor gajah yang gedenya seperti itu, di rantai kecil, itu kenapa dia tidak bisa meloloskan diri? Dengan rantai kecil. Padahal kakinya kan gede, badannya gede, dia tinggal jebol begitu saja, selesai itu rantainya. Tapi kenapa dia tidak meloloskan diri? Apakah rantainya yang menahan dia tidak bisa meloloskan diri? Masalahnya, dia dirantai dari kecil. Ketika kecil dia tidak bisa melepaskan diri dari rantai itu. Dan tertanam dalam pikirannya bahwa memang dia tidak bisa lepas karena rantai itu. Dan ketika besar, sudah dengan mudah menjebol rantainya, dia terkurung bukan oleh kekuatan yang lain, tapi oleh kesalahpahaman dirinya terhadap dirinya. Nah, Indonesia adalah gajah yang seperti apa? Itu pertanyaan saya. Matur nuwun. Oh, bebas ini, karena peserta, nanti ngomongnya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baginda Kinjil, saya tuh punya dendam pribadi sama Abdul Hidir. Sempat bikin saya putus asa hampir 3 bulan ya, terutama. Dari dulu kan saya, kutukan anak Insanun ya. Jadi dari kecil tuh ya punya naluri gatel mencari-cari ilmu, maksudnya mencari kebenaran, mencari sana sini, mencari dan seterusnya. Terus saya dengar ceritanya Nabi Musa mulai berpikir yang bacok dan cilik yang kayak anak kecil. Ternyata Musa salah. Terus bolongi kapal, Musa gak paham. Terus yang pager, Musa gak paham lagi. Terus pertanyaan saya sama Tuhan, lalu Nabi ya sing dikancani mulai ora paham sing bener sing ndi kok aku kesempatannya gimana? Untuk bisa paham mana yang benar mana yang salah. Itu Nabi loh, Nabi Musa loh. Salah-salah gak keluar. Karena aku selipe wae ngopo. Yo ngopo aku golek-golek, mati wae wis ngene. Ngopo golek-golek. Hampir 3 bulan itu server di otak saya berhentikan. Sadar dulu. Terus buat Nabi apa namanya? Yang ditemani aja nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Terus kemudian ada cerita tambahan. Jangan dipercaya karena ini sumbernya saya juga lupa dari mana sumbernya ya. Hidir gitu tadi. Nggak selesai di situ. Nabi Musa dibawa lagi kemudian ke sebuah sendang. Terus yuk nonton kejadian. Ada seorang anak muda, dia nggak terlalu muda lah, sekitar umur 40-45, mandi dia pakai perhiasan kalung emas, mandi dia di situ. Terus selesai mandi, kalungnya ketinggalan. Terus ada orang tua datang ke sendang itu mandi, terus melihat ada kalung ketinggalan. Kalung diambil lah dibawa pulang. Terus ada orang ketiga mandi. Nah orang yang kalungnya ketinggalan itu dibalik lagi. Terus nyari, kalungku di mana? Kamu pasti yang nyolong, kamu pasti. Udah nggak tahu apa-apa saya. Kalau dia nggak tahu apa-apa karena diambil oleh orang yang kedua itu tadi. Yang sudah tua, orang keduanya sudah tua. Terus dibunuhlah orang itu karena tidak mau mengaku bahwa dia mencuri. Lagi-lagi ditanyain sama Nabi Khidir, gimana menurut Musa? Nabi Musa, yo salah itu, bukan haknya diambil kok. Terus ini dia nggak tahu kenyataannya dia membunuh itu salah itu. Dua-duanya salah, nggak ada yang benar. Terus Nabi Khidir ini jawabnya, nanti dulu. Dia itu dapat kalung emas itu dari mencuri hartanya orang yang bukan haknya. Itu mau bukan hak dia untuk dia miliki. Nah, orang tua yang ambil
Kalau emas itu, dia seumur hidupnya mengabdi kepada Tuhan, itu hadiah Tuhan buat dia. Terus yang meninggal itu memang waktunya mati gitu. Terus ada dipatani karo wong sing kehilangan kejadiannya memang dibuat seperti itu. Aku lah meneh gitu, ada kesempatan mencari kebenaran dari mana ini? Nabi Musa tidak paham ini kejadian yang tahu siapa kejadiannya kayak gini. Kan harus tahu tentang waktu, dulu kecilnya malingnya seberapa, siapa maling, kemudian orang yang ini punya hak, mengabdi kepada Tuhan, punya hak, kemudian punya hak kalau dikasih hadiah kalungnya, bisa ngerti sopo. Ya kita kesempatan kita untuk mencari ilmu itu di mana? Putus asa betul-betul saya. Terus kata berkah anaknya Jangan. Yo orang di sana balik. Saya mencoba mencari sesuatu yang lain. Ini pasti ada informasi yang lain. Ini bukan masalah benar salah. Ini pasti ada sesuatu yang lain. Dan kemudian saya menemukan bahwa di dunia itu ada yang namanya paket, ada yang namanya salah. Istilahnya analoginya seperti itu. Informasi yang kita dapatkan, informasi yang bisa kita oleh akal, kita bisa simpulkan, kita bisa letakkan dalam satu kalimat, kita bisa buat teorinya, itu adalah yang sangat paket. Tapi di sela-sela itu ada anomali-anomali yang namanya cair-cair itu, di mana itu dipresentasikan oleh Jibril bahwa ternyata ada cara berpikir yang berbeda. Itu pelajaran nomor 1. Pelajaran nomor 2, saya ganti subjeknya. Kalau manusia itu kalau Musa itu saya anggap sebagai manusia, Khidir sebagai Tuhan, berarti Tuhan mengajari cara kita belajar kepada Tuhan. Itu tadi. Pokoknya kamu mengalami, menghadirkan Tuhan, jangan bertanya sampai diberitahu. Jadi setelah itu lumayan nih, pencarianku tidak begitu moyo. Saya tidak sakit hati kalau tidak mendapat jawaban. Saya tinggal tunggu aja. Saya punya pertanyaan, nanti akan diberi pengalaman, akan diberi jawaban sendiri oleh Tuhan. Itu metode belajar saya kepada alam, kepada kehadiran Tuhan di dunia. Merefleksikan dari pengalaman Musa dan Khidir. Itu impresi saya terhadap kejadian itu. Dan pandangan saya terhadap cair dan padat ini diperkuat oleh sebuah cerita lagi yang jangan tanya sumbernya, agak susah kita. Nabi Khidir itu di titik laut, Nabi Ilyas itu di titik darat. Ada 4 nabi yang dititipi. Ada yang dititipi langit dan ada yang dititipi bawah tanah. Setiap 7 tahun sekali mereka berkumpul di satu tempat dan ngobrol bareng-bareng untuk urusan dunia. Dan Nabi Khidir adalah seorang yang dititipi cairan, dititipi lautan. Jadi itu menjadi konfirmasi saya bahwa memang sela-sela di balik apa yang terjadi, kita harus menunggu, kita harus mencari tahu, menunggu untuk diberitahu, dan jalan keluar itu akan keluar sendiri kalau kita tinggal percaya pada proses, kita percaya dan waspada terhadap informasi-informasi kehadiran Tuhan di sekitar kita. Kita akan mendapat jawabannya dan mendapat pelajarannya, dan itu yang dilakukan Pak Ian. Kita sesaji melakukan sebisa kita, melakukan perjalanan dan menunggu jawaban-jawaban informasi-informasi yang diberikan oleh Tuhan. Modalnya adalah percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Itu saja. Assalamualaikum. Saya ingin ngingetin teman-teman Ma'iyah ya bahwa prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan Pak Jafnan tadi itu sebenarnya
secara tentatif parsial sudah kita tabung, sudah kita cicil pengertiannya sejak dulu ya. Jadi nek bahasane wong desa ngene lho, nek pendapatanmu 500.000, njur kowe konsumsimu 100.000, sing 400.000 dienggo maintenance sama invest ya. Terus nanti kalau meningkat 1 juta, kuwi aja njur konsumsimu dadi 300. Konsumsimu pol 120. Jadi ora konstan banget ya ora lah, ya aja banget lah ya. Ya tetap naik, tapi kalau pendapatanmu itu deret ukur, waduh. Rumangsamu ora ngerti deret. Nek konsumsimu deret hitung gitu loh, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya sering ngomong sama teman-teman tukang parkir di seluruh Jogja, tiap hari ketemu saya. Teman-teman yang ikut goreng ikut. Kalau kita ngomongnya pribadi dan untuk kita sendiri sama Allah dan kehidupan, semakin kita dihina orang tidak itu semakin baik. Kalau saya sangat senang dihina orang karena itu menghapus kesalahan-kesalahan saya di hadapan Allah. Tapi kan bukan masalah pribadi, itu kan masalah sejarah dan masalah harga diri sebuah bangsa. Jadi kalau kita mau agak global sedikit, tapi jangan mikir gitu sehari-hari ya. Kalau luang saja, kalau memang ada waktu, ada kekuatan hati, terus ada pikiran yang cerdas, tidak apa-apa sekali-sekali mikir bahwa memang hulu hilirnya itu kan salah satu hilir kecil dari apa yang berlangsung sekian abad. Pokoknya gini, pedomannya dari pedomannya itu gini, kalau di Merapi kan dulu kita mendapat ini, orang Merapi mengatakan Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jawa digowo, itu tadi kan kasus Jawa ora digowo, kan itu. Artinya di dunia ini ada akar peradaban 3, yang satu Yunani kuno, yang satu sebenarnya 4. Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, dan Jawa kuno atau Nusantara kuno. Semua itu khawatir terhadap yang namanya Nusantara kuno dan Jawa kuno karena kita paling lengkap, ya, paling lengkap. Jadi misalnya ini Haris sama Mas mohon maaf, Lazarus ya, itu kan orang tidak menyangka bahwa kita punya sahabat sebangsa mereka ini kan. Orang selalu akan menyangka mereka orang mana kan begitu. Tapi di Indonesia kan ada terbiasa dengan pluralisme. Jadi kita diajari pluralisme itu kan kurang ajar banget. Loh gimana tuh kita itu semua kita terima kok. Jin setan itu diterima. Cuma kok podo-podo menungso. Jadi memang ada penghancuran terhadap kita. Kalau tak singkat aja. Penghancuran itu dimulai asalnya dimulai 14 sampai 16 sampai 18. Itu ada eskalasi. Nanti ini boleh pakai ilmu Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan Iblis atau tidak sama sekali tidak apa-apa. Kapan-kapan saya jelaskan. Tapi pokoknya kemudian abad 18 ada yang namanya Renaissance. Renaissance itu sebenarnya puncak individualisme, puncak resminya materialisme, puncak de-Allahisasinya itu di situ. Tuhanisasi. Jadi Gusti Allah mulai abad 18 kuwi. Kemudian di awal abad 20 itu sisa peradaban Mesir kuno yang karena terkait sama Islam. Jadi sebenarnya tidak apa-apa Jawa asal tidak Islam, Nusantara tidak asal Islam. Pak Harto silakan berkuasa seumur hidup dan Indonesia menjadi macan Asia tidak apa-apa, asal jangan kupluan. Nah salahnya Pak Harto mulai tahun 92 dia convert ke Islam. Pak Harto asalnya kan Islam Jawa, dia lebih Jawa daripada Islam. Mulai 89 bahkan dia bergeser menjadi Jawa Islam. Nah Pak Harto boleh terus asal jangan terlalu Islam gitu. Dia dijatuhkan karena dia Islam gitu loh. Maka saya wis Pak sampai ngalah sih kan gitu. Terus tak kasih ultimat gak pada itu dan seterusnya. Nah, jadi yang dihancurkan sekarang urut-urutan ini Renaissance yang disebut masa pencerahan sebenarnya itu untuk kita masa penggelapan. Terus nanti kerajaan Ottoman yang sepertiga dunia itu ditawur oleh sekutu. Kelak meloncat lagi Arab Spring dihabisin.
Semua negara Arab habis, semua negara Timur Tengah habis sampai hari ini, dan bertele-tele sampai ke Syria sekarang. Nah, relatif sudah selesai Syria ini, meskipun tidak pernah selesai. Irak selesai tapi tidak pernah selesai, tapi sudah dianggap proyeknya sudah berakhir. Sudah memecah belah mereka, sudah orang Islam menjadi kacau balau, menjadi tidak Islam lagi, dan seterusnya lah. Larinya tidak ke negara Islam orang Syria, tapi malah ke negara-negara Eropa dan Amerika dan seterusnya sampai Kanada. Itu sudah lumayan, sudah menghancurkan Islam. Tuh. Sekarang adalah kita sasarannya gitu loh. Nah, apa yang disasar pada kita, yaitu kita harus tidak percaya kepada leluhur kita. Kita dibikin tidak percaya kepada masa silam kita. Kita tidak boleh menghargai Jawa kita, kan begitu. Kalau orang Islam diputus hubungan cintanya sama Rasulullah, makanya tidak boleh ziarah. Orang Islam harus terpecah belah. Makanya kalau ada persatuan di mana orang kenduri, dia bilang jangan kenduri, karena itu kan untuk kucing, kan begitu kan. Itu sebenarnya adalah resonansi yang tidak disadari oleh si kucing ini. Tidak disadari bahwa mereka itu menjadi alat dari penghancuran Islam dan Indonesia. Sekarang sasarannya kita. Itu sasarannya kita. Jadi yang Anda sembah di Solo itu sebenarnya kan lanjutan yang normal dalam tanda petik dari penghancuran Jawa. Orang Jawa dibikin tidak percaya sama Jawanya. Begitu saya ngomong mengenai dulu begini-begini, saya dianggap Jawa sentris dan seterusnya. Jawa itu, kalau Jawa sentris bagus. Bagus itu maksud saya, kalau Jawa benar-benar Jawa, dia tidak akan memusuhi siapa-siapa. Dia menerima semuanya. Itu namanya Jawa. Nek ngono ra Jawa jenenge. Wong Jawa ki artinya wong sing Jawa. Jawa itu, jadi Mas Lazarus sama Mas Haris, Jawa itu artinya adalah orang yang suka memberi dan menerima siapa saja. Itu namanya Jawa. Jadi itu kata sifat sebenarnya. Itu. Jadi kalau ada orang Jawa kok menolak orang lain, itu duduk Jawa jenenge. Nah, itu dihilangkan pada kita. Gitu. Jadi makanya si wali kota atau siapapun yang bikin aturan itu tidak sadar dia hanya korban dia. Artinya dia menjadi alat, tapi dia tidak mengerti bahwa dia alat. Itu sudah otomatis kok itu. Cuman Anda tidak usah sedih soal surban dijadikan apa? Konsum suka, ya ora apa-apa ngono kok, ora apa-apa. Ndak masalah. Ya jadi nek perlu gudon terus kowe angger runu malah gawe surban. Jadi kowe ning saka ngomong nggo kaos, begitu arep tekan kono gawe surjan, malah apik kowe. Malah kok gudo terus. Gitu. Nek aku malah tak wong saiki aku ketemu rombongan umroh nganggo congklang ngono ning airport Surabaya iki, jerono tukang-tukang angkut barang, kuwi kan celonone normal kabeh nganti nisor. Padahal yang di layani mereka kan celonone congklang-congklang. Aku langsung nesu kok. Tak parani isu-isu kayak kesel bar makian disuguhi kathok congklang karo ora congklang. Nah sing apa jenenge sing apa jenenge Mas sing porter itu kan ndak celanane ndak congklang, tak nesoni kok. Hei, dosa kan ya. Loh, enten apa, Cak? Celanane dilempet. Sunah Rasul. Ngono aku nesu aku. Ayo cepat capek, dilempet. Cekak, ayo di atas tumit. Semua, ayo. Ngono aku. Anu ning ngono kan ya. Arek-arek mesuk kurang ajar janun. Tapi kan seneng saya. Seneng saya dapat hiburan pagi-pagi. Itu. Aku suka kok gitu-gitu. Supaya tak gudo tambahan karo aku. Tambah tak gunggung nek cara Jawa Timur gitu loh Mas. Anda tenang aja. Dihina itu baik kok. Bahkan kalau kita tidak dihina kok 3 hari itu tuh kok enggak ada orang menghina ya gitu. Mbok ngono. Iya. Mending dihina daripada dipuji kok. Aslinya loh ya. Itu lebih sehat untuk Anda. Gitu loh. Lebih baik Anda minum pahit daripada minum manis, bener gak? Kalau manis kan sakit gula, nek pahit loro pahit ora ono. Nek kowe loro pahit semut ra gelem ngrubung malah penak tau kowe. Angin supaya wega nek saja. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi soal parkir menurut saya harus Anda jadikan kenikmatan. Nikmat gak masalah. Nek perlu kowe rono Mas aku tukang parkir lho. Iki lho buktine ngono kuwi. Ben kaya wong gendeng ketemu wong Mas aku tukang parkir lho ngono kuwi. Malah apik. Dikafirke wong ngono kuwi. Tulisan kene, aku kafir ngono. Malah apik. Ngono wae repot.
Nah, nek gue ngomong aku kafir, orang nggak percaya bahwa Anda kafir. Dan itu lebih baik Anda tulis plang di sini aku kafir daripada aku muslim. Betul enggak? Nek aku muslim kan jadi sombong. Nek aku kafir kan uang bingung piye. Ah, itu kan masih lumayan bingung toh, tidak pasti toh. Tapi kalau aku muslim pasti sombong. Ah, milih ndi gue? Milih bingung ke uang apa milih sombong? Bingung ke uang aja. Mulai hari ini mulai susunlah bagaimana cara membuat orang bingung. Yang pertama soal leluhur ya. Jadi Anda tidak harus tahu semuanya. Orang itu tidak wajib tahu semuanya. Minimum Anda ingin tahu sebagai itu sudah merupakan bukti dari Anda menghargai, menghormati. Keinginan tahu itu sendiri sudah lulus di hadapan Allah. Meskipun tidak pernah mengerti. Dan Allah itu membiarkan Anda banyak tidak mengerti loh. Banyak yang Anda tidak mengerti. Ojo menegok Nabi Khidir isih ana apa ora, anake sapa, KTP pora, kebangsaane apa, kowe golek kuwi. Gitu kan? Ana meneh sing takon apa jenenge? Ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa itu berjalan berapa kilometer? Ana takon ngono kuwi. Dan iki cacah yang. Lah rumah samu aku iki DLLAJR ya. Disub. Tapi tidak apa-apa. Itu kalau itu untuk cinta Anda kepada beliau kan bagus-bagus saja. Dan itu tidak perlu terjawab. Tidak semua perlu terjawab, Mas. Menanyakan itu sendiri sebuah kemesraan. Dan Allah memang menyimpan banyak sekali rahasia. Dan itu bagus dirahasiakan, itu bagus. Saya sudah sering mencontohkan mengenai misalnya frekuensi telinga. Anda hanya bisa mendengar 1-2 meter, begitu jauh Anda tidak bisa mendengar. So, kalau Anda sampai dikasih pendengaran bisa mendengar 30 meter, 100 meter, Anda tiap hari frustrasi dan ingin bunuh orang. Apalagi kalau sampai yang disebut makrifat, waskito, lantip, lebih parah lagi. Kamu tidur sama istrimu atau istri tidur sama suamimu, tapi kamu bisa mendengarkan suara hatinya. Mesti rasi tahu. Menurut kita mesti rasi tahu. Iya tak? Iya tak? Makanya bersyukurlah dengan keterbatasan, karena hidup ini adalah menikmati batasan. Itulah sebabnya di surat An-Nur tadi Anda dikasih miskah itu seluruh jasad Anda, kemudian dikasih misbah di sini. Misbah ini tidak ada batasnya, keinginan itu tidak ada batasnya. Keinginan itu seperti cahaya yang tidak kita tahu ujungnya. Maka kalau dibiarkan manusia dengan cahayanya, dia akan hancur. Karena keinginan itu akan menghancurkan dia, karena nggak akan pernah berhenti. Gaji piro wae tetap gelem aku. Tambahin meneh gelem gitu. Jadi maka dikasih 2 teman, yang satu iman di hatimu, nomor 2 dikasih akal pikiran yang namanya zujajah. Di sini regulator. Oh cukup semene wae. Oh aku ngene wae. Ini yang memberi batasan. Nah batasan itu justru yang harus Anda nikmati. Jadi keliru kalau Anda menyembah kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan tujuan. Kemerdekaan adalah alat untuk supaya Anda tahu batasnya. Nah selama ini di alam modern kemerdekaan itu disembah-sembah, dipuja-puja seolah-olah dia adalah tujuan hidup. Enggak. Di sini Anda merdeka toh, tetapi kan Anda justru karena merdeka Anda sangat membatasi diri, betul enggak? Kan di sini Anda enggak ngawur, Anda menahan diri, Anda mengendalikan diri, kan begitu. Justru karena Anda saya merdekakan. Kan kalau Anda saya atur-atur, Anda ingin memberontak, kan gitu. Ngerti ya Mas ya? Jadi tidak tahu itu baik. Tidak tahu untuk hal-hal yang memang sebaiknya kita tidak tahu, tapi kita harus tahu hal-hal yang sebaiknya kita tahu. Bolak-balik nek ngene aku eling Abu Nawas. Wong manusia kok pengen ngerti macam-macam, mau kuwi iki rambutmu dhewe jumlah pira ora ngerti ya. Kuwi rambut dhuwur ora ngerti apa ana sing ngisor. Ngitunge wis angel kowe gegermu cuklek nek ngitung sing ngisor kuwi. Ciluru keluar. Nah, Abu Nawas jawabnya gampang, dia nggawa apa? Abu Nawas ditanya berapa jumlah bintang di langit oleh Sultan Harun ar-Rasyid.
Abu Nawas ditakoni, begitu ditanya besok dipanggil Sultan disuruh menjawab itu, yo gampang, terus turu deh. Turu di dalam tidur itu dia guyu-guyu dewe kayak lah ngono wae. Akhirnya besoknya dia datang, ayo berapa Abu Nawas katanya. Dia sudah bawa kambing, Mas. Kambing gede sing bulunya banyak itu. Loh, kamu kan saya suruh ngitung bintang di langit malah kesini bawa kambing. Lah ya justru itu. Karena saya sudah hitung jumlahnya persis bulunya kambing ini. Kok bisa tahu? Lah hitung sendiri. Ngono dadi kowe iki aja ngelu-ngelu ngono kok. Ben wae wong ngono kok. Itu ya teman-teman sekalian, jadi tidak tahu tuh. Jadi sekarang kalau ngomong jin segala macam, kowe iki mbok yo rasa ngoyak-ngoyak engko tenanan lho kowe engko. Tenan lho piye kowe iki. Ngene wae kowe rasa mlebu-mlebu runu kuwi, rasa ingin, rasa pengen, rasa berjata. Ning siap nek engko tak tekake. Kowe rasa maput ngono wae ya. Ning ngono wae cukup wis kowe. Cukup dah. Itu cuma satu loncatan kecil. Itu sama dengan dinyunyuk rokok. Itu kagetnya pas dinyunyuk kuwi tok. Nek kowe iso bertahan tek ngene iki, susah ora apa-apa. Wis nek ora percaya kene. Terus ngene deh. Itu Pak Ismail yang pernah di sini, Anda ingat Pak Ismail yang hitam yang dari Sarawak? Itu yang ngajari saya gitu-gitu. Jadi dia ini ana wong ngerokokan dijupuk terus di kena iki tangane apa kene nyok ngene iki. Itu Pak Ismail itu wong edan ya. Saya kira perlulah Anda berlatih itu. Nah perlu pakai irungmu ngene iki. Jadi Mas, menurut saya itu tidak urgen lah. Ya kalau memang Anda disentuh, Anda siap dengan itikat baik, siap dengan itu sahabat Anda, dia sama-sama Anda sama, bahkan dia lebih tahu Quran daripada Anda, dia lebih dulu mentakjubi mengagumi Quran daripada manusia, karena Al-Quran sudah ada sebelum diwahyukan. Jangan dipikir Al-Quran itu ada setelah diwahyukan, enggak, sebelumnya sudah ada, sudah tertulis di bab tertentu dari Lauhil Mahfuz. Orang jur kue pengen rono wah Lauhil Mahfuz nasibku piye ya, aku nek ngerti nasibmu dewe. Terus aku soalnya ngalamin begitu dari kecil Mas. Saya punya teman ketika saya SD kelas 4, teman saya itu kelas 1 SMP kira-kira lah umurnya. Itu dia tahu itu. Jadi ketemu Pak Lurah liwat, Lurah, itu duit sumbangan dari kabupaten kok dibelikan sapi? Kan mestinya dibagi sama rakyat, kok malah belikan sapi. Ngerti deh, Lurah korupsi ngerti. Terus ketemu wak sagi 6 anakmu mati selikur dino meneh. Bongkoi. Selikur dino dihitung ya saiki tuh kan bela-belane wedhus kono. Saya seneng atine. Mati temen Mas selikur dino kemudian. Nah kowe gelem tak temokke wong kaya ngono kuwi. Kowe engko malah. Gitu loh. Wis ta wis Mas kowe apa anane sembodo wae biasa wae tapi siap anytime ada apa-apa. Enggak ada masalah. Ada hantu enggak ada masalah. Itu cuma satu sekon saja. Anda hancur tidaknya itu Anda loncati itu gitu. Sama dengan menahan nafsu, bagaimana menahan nafsu itu Anda loncati saja. Sebenarnya yang leluhur tadi itu Anda menghormati sudah, nanti Anda ketemu. Nanti Anda akan ketemu dan tidak harus tahu semuanya, tidak harus. Sudah cukup. Mas Arianto berikutnya. Yang dari Solo tadi tentang ketidakpercayaannya pada organisasi yang ada sekarang, sementara Mak Iya justru ada persaudaraan yang sejati. Itu pertanyaannya ke Pak Muzamil tadi itu, apakah ijma para ulama itu masih relevan karena penuh dengan kepentingan? Saya kira ada dua subbab. Yang satu organisasi, dalam hal ini kita wacanakan dengan organisme, kemudian hukum-hukum yang tadi itu sampai ke Quran, hadis, sampai ijma tadi gitu ya. Jadi biar sabrang dulu, kemudian Pak Muzamil. Mau organisasi pertanyaannya?
tidak percaya dengan